Izin Bapak Ibu kita mulai. Izin Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan anugerah kesehatan serta usia kepada kita sehingga bisa berkumpul di pagi ini pada acara penilaian kinerja Kepala Sekolah PKKS SMA Negeri 8 Bekasi. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Madrasah Susanto SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Pengawas, Bapak Dr. Andes Haji Sujadi MPD, selamat datang Pak. Dan Bapak Pengawas, Bapak Usen Nur MPD, selamat datang. Bapak Ibu Akase, Bapak Ibu Guru, serta anak-anakku sekalian yang mewakili pada acara ini. Baiklah, kita akan mulai acara penilaian kinerja kepala sekolah kita ini. Adapun susunan acara adalah sebagai berikut. Pembukaan menyanyikan lagu Indonesia Raya akan dipimpin oleh Ibu Dian Anggraini SPD. Yang kedua, pembacaan doa nanti akan dipimpin oleh Bapak Dr. Andes Haji Sugiono MPD. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Madrasah Susanto SPD MPD. Acara yang keempat, presentasi yang akan dibawakan oleh Bapak Kepala Sekolah dan dibantu oleh Mas Diki. Baik, setelah sambutan nanti dilanjutkan langsung dengan presentasi oleh Bapak Kepala Sekolah. Gitu ya Pak ya? Yang kelima, umpan balik dari Bapak Pengawas. Yang keenam, pemeriksaan dokumen. Yang ketujuh, refleksi dan kesimpulan. Dan yang kedelapan, acara penutup. Baiklah, kita akan mulai dengan pembukaan Tanah Basah di Kota Bekasi. Dengan ucapan basmalah, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dipimpin oleh Ibu Dian. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia, kebangsaanku, bangsa
lanjutkan kepada acara kedua, pembacaan doa. Mohon kesediaannya Bapak Haji Dr. Andes Sugiono MPD untuk memimpin kita doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita berdoa, mari kita sama-sama mereka agar kita terbaca. Jadi wali kuliah mereka Terima kasih kepada Bapak Haji Sugiono yang sudah memimpin kita untuk berdoa. Satu lagi pantunnya ya Bapak Ibu ya. Memakai toga saat wisuda digelar. Itu pantule disantap bersama. Semoga acara PKKS ini berjalan lancar dan mendapat nilai yang sempurna. Acara yang ketiga, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah Bapak Madasar Susanto SPD MPD dilanjutkan dengan presentasi. Oh, ada pengarahan dulu, mohon maaf. Sambutan yang ketiga, pengarahan dari Bapak Pengawas yang akan disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Haji Sujadi MPD. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Asesor 1 PKKS SMA Negeri 8 Kota Bekasi Bapak Usep Nung MPD. Yang saya hormati Kepala SMA 8 Kota Bekasi Bapak Madasar Susanto, Bapak Ibu para Wakasek, Dewan Guru, Staf TU, juga tim sukses PKKS. Sebelum dimulai acara penilaian kinerja, perlu diperjelas dulu apa makna PKKS itu ya Bapak Ibu. Jadi mulai tahun ini PKKS itu ya bagian dari SKP ya, dan nanti nilainya itu ada 4 kategori. Yang pertama kurang, cukup, baik, sangat baik ya. Harapannya pengennya yang mana? Cukup aja ya. Ya, katanya cukup aja Pak Ustaz ya. Nah, apa implikasinya ketika nilainya cukup? Apa implikasinya kalau nilainya baik? Jika nilainya baik, maka 70% guru-guru di sini, baik P3K maupun yang ASN, akan mendapatkan nilai baik. Yang sangat baik hanya 30%. Tapi ketika nilainya sangat baik,
maka yang dapat nilai sangat baik guru-guru di sini 70%, yang nilainya baik 30%. Berarti harapannya yang mana? Sangat baik. Ya nanti diuji pada saat PKKS hari ini. Karena PKKS hari ini metodenya ada 3. Yang pertama ada metode wawancara, yang kedua telaah dokumen, dan yang ketiga observasi. Jadi kalau ada yang bilang buat apa ada PKKS, kan kita sudah berbasis PMM. Bapak Ibu, kalau basisnya PMM cuma mengupload data-data, mana tahu ada wujudnya kayak apa di sekolah. Misalnya kita ada rehab nih, ya, after before atau before after ya. Tentunya kita harus melihat benar nggak kalau kelas itu ada perbaikan, benar nggak kalau jumlah siswanya ada 1000 sekian. Pokoknya melalui wawancara, telah dokumen dan observasi, insya Allah kami tahu metodenya akan terpotret semuanya. Dan sesudah itu baru nanti ditentukan apakah Pak Madasar ini layak mendapatkan nilai sangat baik atau nilai yang baik. Ya Bapak Ibu ya. Nah nanti ada 4 komponen yang dinilai. Yang pertama adalah praktek kinerja, tentunya berbasis PMM. Yang kedua perilaku kerja, ya, loyalitas, akuntabilitas dan lain-lain. Yang ketiga pengembangan kompetensi. Apakah dalam 1 tahun ini Pak Madasar bisa mengembangkan dirinya, juga mengembangkan guru-gurunya dalam pengembangan kompetensi. Utamanya yang dilihat apa ini? Kombel. Ya, kombel nanti kami lihat. Jalankah kombel di SMA ini? Apakah sudah berbasis PMM sehingga bisa diikuti oleh peserta dari luar? Lalu adakah sertifikatnya? Ya. Dan yang keempat, dokumen akuntabilitas. Benarkah kalau kombel berjalan, ya kita lihat mana dokumennya. Ya, mudah-mudahan selesai. Karena ada peribahasa ikan sepat ikan gabus. Ya, adanya di masa ikan. Ya. Baik, itu saja sambutan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Asesor, Pak Izzat mau memberikan penjelasan baik. Baik Bapak, Ibu dan anak-anak sekalian, kita lanjutkan dengan acara yang keempat, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, Bapak Madasar Susanto SPD MPD. Dilanjutkan sekalian dengan presentasi dan nanti akan dibantu oleh Mas Diki. Persilakan. Oh, Mas Eko. Jadinya Mas Eko atau Mas Fikri? Mas Eko. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'man nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu bina termuda. Masih gini dulu. Jadi pembina utama muda seperti Parcek. Dia jangan Parcek sih. Pembina utama muda seperti Parcek. Yang saya hormati tim asesor Jawa Barat yang dalam hari ini melalui KCD wilayah 3 untuk Kabupaten dan Kota Bekasi. Yang pertama adalah Bapak Usetno SPD MPD. Kemudian yang kedua yang saya hormati asesor kita yang sudah terhasil lagi, yaitu Bapak Dr. Andes Haji Sujadi MPD. Alhamdulillah beliau sudah berada di tengah-tengah
karena kita sejak kita melaksanakan upacara ya sudah menyaksikan bagaimana situasi kondisi upacara di SMA Negeri 8 ya. Kemudian yang saya hormati para wakil beserta staf ya, wakil kurikulum, kesiswaan, sarana, kemudian pengembangan ya, dan humas, dewan guru, perwakilan dewan guru, staf tata usaha, Ibu Arsipari ya, yang sangat saya banggakan. Alhamdulillah di pagi ini kita jadwalnya mundur maju. Semula kita menetapkan tanggal 25, kemudian kita usulkan tanggal 28 dan Bapak pengawas mengatakan iya, tapi akhirnya disepakati tanggal 25. Cuma mohon dengan hormat ini Pak Asesor ya, secara kebetulan, bukan kebetulan ya, tidak boleh bicara secara kebetulan ya, Qodratullah, hari ini kita sedang memperingati Hari Guru Nasional ya. Ini sejak adanya Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 ya, guru ini mendapatkan tempat terhormat ya. Sampai-sampai Hari Guru Nasional pun ya diperingati dengan cara meriah dan seksama, termasuk di SMA 8. Bapak Asesor sejak tadi sudah menyaksikan bagaimana hiruk pikuknya di SMA Negeri 8 ya, dari sejak kemarin sore sampai nanti sore Pak. Mungkin sepulangnya kita, mereka masih ada di sini ya. Lebih-lebih putar masak, lebih sore lagi pulangnya. Nah hari ini untuk proses kegiatan PKKS ya, di sela-sela kesibukan yang saya sebutkan tadi ya, karena jadwal ini ternyata jadwal terakhir ya Pak. Di antara jadwal-jadwal orang lain yang sudah duluan ya, bahkan kalau kita tanggal 28 itu tidak ada jadwalnya ya. Yang terjadwal sampai dengan tanggal 25 gitu ya. Nah setelah berbagai macam kegiatan yang sudah kita lakukan, izin kepada Pak Asesor, Bapak Asesor 1 dan 2 dalam pelaksanaan PPKS ini ya, saya mengambil kegiatan yang ada di dalam PMM itu adalah tentang visi misi ya. Semester yang lalu kami mengambil termasuk di dalam PMM juga adalah program sekolah. Mungkin di semester yang akan datang kalau masih ada masih tetap mengambil dari bagian PMM. Nah, visi misi ya, visi misi ini saya sifatnya melanjutkan karena visi misi ini baru akan berakhir di tahun 2025. Lalu berdasarkan priorisasi visi misi yang sudah dicanangkan oleh Sivitas Akademika SMA Negeri 8. Gitu. Visi misi kita di antaranya kata dan kalimatnya ya, SMA 8 ini mungkin harusnya Bapak penilai sebelah sana dulu Pak ya. Enggak, takutnya Bapak dalam malam menjadi ya. Jadi visinya unggul dalam prestasi, berkarakter, berbudaya, berwawasan global, bernuansa iman dan takwa. Jadi kita punya visi ada 5 kata ya, yang menjadi kunci pokok dari rencana keberhasilan yang akan kita raih.
Dia 98. Sekali lagi, berprestasi, ya, berkarakter, berbudaya, berwawasan global, dan bernuansa iman dan takwa. Nah, kalau sudah berbicara masalah visi, kelanjutan bicaranya adalah masalah misi. Saya kalau udah bicara masalah teori, malu dengan Pak Asep Nuh, pinteran beliau Pak. Pak Asep Nuh itu pengawas juara 1 nasional tahun 2023 ya Pak. Selamat Pak. Pak Jadi waktu itu nggak ikut, kenapa? Karena luarsa. Ketuaan. Berbanyak prestasinya. Maka dari itu kita bersyukur dan terima kasih. Ya, yang akan menilai SMA 8 ini, yang tahun ini dipimpin oleh Pak Mada Susanto, itu yang menilainya adalah pengawas yang memiliki prestasi nasional. Ini bangga buat kita ya. Dan Pak Asep Nuh ini kayaknya dipilih sekolah mana yang dinilai oleh beliau ini ya, ditugaskan oleh. Terima kasih Pak atas kehadirannya. Jadi untuk merealisasikan misi yang 5 tadi, ya, ini kita jabarkan menjadi 9 misi. Ya. Visinya 5, misinya ada 9. Ya, ini kalau disebutin lama Pak. Gak usah sebutin Pak ya. Iya. Tetap ada yang ditanya sih nggak tahu. Ya. Nah, otomatis tujuan yang akan kita capai ada tujuan jangka pendek dan ada tujuan jangka panjang. Yang jangka pendeknya kita sesuaikan dengan kegiatan yang ada di dalam kurikulum Merdeka. Ya, mungkin Pak Usem Nur tahu bahwa saya melaksanakan kurikulum Merdeka baru di SMA 8 Pak. SMA sebelum saya tolak. Program saya akan terima kurikulum Merdeka. Gitu ya, baru di sini dengan sangat terpaksa terima. Ya. Tujuan jangka pendeknya diantaranya pembentukan karakter profil pelajar Pancasila atau P5. Ini sudah kita laksanakan, ya. Kemudian salah satu bentuk pelaksanaannya kita menunjukkan kepada orang tua siswa, kepada siswa, termasuk kepada pemerintah daerah, ya, untuk mengadakan pendekatan-pendekatan baik secara ilmu pengetahuan maupun pengalaman lapangan menggunakan beberapa perusahaan yang ada di Kabupaten Bekasi. Sengaja kita tidak keluar kemana-mana untuk P5. Ya, di samping di dalam sekolah sendiri juga kita keluar. Kemudian proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, meningkatkan keahlian berpikir kreatif dan berpikir kritis. Ya, ini yang dalam tuntutan. Kemudian penguasaan 6 literasi dasar. Nah, ini literasi dasar sudah terwati-wati menteri ini, ya, menteri pendidikan kita yang lalu termasuk yang sekarang. Apa di antara 6 literasi dasar itu? Di antaranya pertama, baca tulis. Nah, jadi disinyalir anak-anak kita kurang dalam baca tulis. Kemudian literasi numerasi, ya. Kemudian literasi sains, ya, dan literasi digital, dan yang terakhir adalah literasi finansial. Finansial ini kaitannya dengan masyarakat dan orang tua siswa di antaranya itu. Nah, oleh karena itu, ke-6 hal ini digalakkan oleh sekolah kita. Kita jadikan sebagai tujuan jangka pendek. Ya. Kemudian kompetensi pengetahuan dan keterampilan. Ya, ini umum. Ya. Menumbuhkan budaya positif. Nah, budaya positif ini kita laksanakan apakah setiap Jumat pagi, ya, kegiatan upacara, kegiatan eskul dan sebagainya, ini kita tumbuhkan budaya positif, ya. Kemudian karya tulis yang original, ya, bukan original, ya. Nah, ini yang mungkin perlu kita galakkan. Takut nanti saya ditanya sama Pak Asesor, ini belum. Kalau tanya buktinya mana? Ini mohon maaf, kita sedang galakkan Pak. Sebelum ditanya saya ngomong dulu Pak. Ya. Kemudian
Yang kedelapan, keahlian kecakapan hidup dan berprestasi sesuai dengan bakat dan minat. Nah, kecakapan hidup ini ya juga kita combine dengan kegiatan yang namanya P5. Oleh karena itu, mereka kita berikan apresiasi, mereka kita berikan stimulus untuk berkunjung ke perusahaan-perusahaan yang ada di kota dan Kabupaten Bekasi kerjasama dengan dinas pariwisata diantaranya itu. Berikutnya jangka menengah, ini juga mau dibacain banyak, kayaknya dilanjut aja ya. Nanti kalau ada pertanyaan baru. Tujuan jangka panjang juga kepanjangan kayaknya ini kalau diterusin. Nah, saya dalam hal ini akan menjelaskan tentang aplikasinya di lapangan, Pak. Juga saya tidak akan menjelaskan tentang bagaimana jumlah kondisi anak didik, jumlah tenaga edukatif, ya. Tidak di situ hanya temuan. Ya. Nah, sekarang next tentang data rapat pendidikan. Next. Di rapat pendidikan kita, Pak, ini perlu diketahui oleh Pak Asesor, ya. Jadi mengalami persentase yang cukup meningkat dengan baik, ya. Kemampuan literasi kita berdasarkan keterangan yang kita lihat dari data rapat pendidikan tahun 2004, ya, itu memiliki nilai 93,33%. Kemudian kemampuan numerasi 84,44%, ya. Karakter kategori baik capaiannya naik 4,01, ya. Kemudian iklim keamanan satuan pendidikan kategori baik ya, naik 6,34 dari tahun yang lalu, ya. Kemudian iklim kebijakan baik, ya, capaiannya naik 4,39%, ya. Bentar Pak, saya minum dulu. Ini ada yang nyelap di tenggorokan saya. Dan yang terakhir, kualitas pembelajaran capaiannya naik 6,45%. Nah, ini kenapa saya kemukakan, karena berkali-kali Pak Sujadi ketika beliau membimbing kami di S98 selalu berorientasi kepada capaian ini. Makanya saya tunjukkan di tahun ini kenaikannya cukup signifikan, itu Pak Jadi. Jadi ketika saya datang ke sini, ya, kita periksa, saya beserta para tim manajemen, diantaranya termasuk dengan Pak Sugeng. Ternyata kita banyak merahnya ya Pak Sugeng, banyak kuningnya, banyak jiganya, dan banyak warnanya Pak. Jadi berwarna-warni Pak, merah, kuning, hijau, biru, ya. Nah, sekarang alhamdulillah semuanya sudah tidak warna-warni lagi, ya. Dipertanggungjawabkan dengan secara seksama. Hasilnya itu yang saya bacakan diantaranya. Nah, next. Itu tak sebarang nggak usah, ya. Nah, ini program prioritas sekolah, baik yang sedang berjalan, telah berjalan, maupun yang akan selanjutnya, yang akan kita capai, ya. Coba kita lihat peningkatan kompetensi guru dan tenaga pendidikan, ya. Jadi kita melaksanakan pelatihan metode pembelajaran inovatif seperti PJBL, PBL, pembelajaran berdiferensiasi, ya, sesuai yang termaktub di dalam kurikulum Merdeka, ya. Kemudian mengembangkan komunitas belajar wadah penting untuk pembelajaran yang holistik, ya, atau yang disebut dengan coaching mentoring, ya, berbagi praktik baik. Dan yang ketiga, melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja GTK menggunakan alat penilaian yang objektif dan memberikan umpan balik. Kemudian pengembangan lingkungan belajar yang mendukung. Nah, diantaranya pertama pengembangan ruang kelas aktif classroom. Mendesain ruang kelas yang nyaman, menarik dan fleksibel untuk mendukung pembelajaran aktif dan kolaboratif. Ya, mungkin di sini Pak Sujadi sudah menyaksikan langsung bagaimana kelas-kelas kami, dan menyaksikan langsung ada guru yang mengajar di kelas, dan beliau juga
memberikan penilaian dan apresiasi. Ya. Catatannya udah ada pada kami, tinggal tindak lanjutnya. Ya. Kemudian program kebersihan dan keindahan sekolah mendorong siswa untuk menjaga dan merawat lingkungan. Jadi mungkin kalau Pak Pengawas pernah awal-awal datang ke sini warnanya kuning hijau ya. Sekarang sudah kita ganti walaupun bagian belakang belum semua Pak. Ya nuansanya nuansa SMA, bukan lagi nuansa TK ya atau SD ya. SMA kita punya ciri khas abu-abu ya, hitam atau abu-abu coklat abu-abu tua, abu-abu muda ya, itu cirinya. Jadi kita ciptakan yang semula rindangnya itu semrawut ya, sehingga banyak cabang-cabang yang tergenting dan sebagainya itu kita potong rapi ya, udah rapi semua. Nah, payungnya kita karena baru mau musim hujan, nanti akan kita persiapkan kemudian ya payung-payungnya ya. Yang lama sudah dilipat karena memang udah usang. Nah kemudian ruang literasi dan kreativitas, menyediakan ruang terbuka untuk membaca, berdiskusi dan menampilkan karya ya. Jadi Bapak dan Ibu, Pak Pengawas, mungkin kalau di hari-hari biasa anak itu Pak tidak harus belajar di kursi nyaman atau mereka banyak duduk di dalam di kelas, duduk di lantai, bahkan di lorong-lorong mereka berdiskusi di lantai ya. Itu jadi tidak, kita kelasnya fleksibel ya. Jadi tidak harus dalam bentuk monoton. Di sini manajemen kelasnya sudah cukup apresiatif. Kemudian integrasi teknologi dalam pembelajaran ya, menggunakan platform digital, memanfaatkan platform belajar untuk meningkatkan interaksi dan akses materi pembelajaran ya. Digitalisasi bahan ajar, menyediakan bahan ajar ya, yang sifatnya digital ya, termuat di dalam website. Kemudian pemberdayaan media sosial pendidikan, menggunakan media sosial untuk meningkatkan literasi digital baik yang di website maupun yang di YouTube ya. Nah, kemudian program selanjutnya pembiasaan positif. Nah ini kembali lagi nyambung kepada kegiatan yang dulu, yaitu program P5, sholat duha, tadarus, sholat zuhur, sholat Jumat berjamaah ya. Sholat Jumat berjamaah mungkin Pak Sujadi pernah Jumat di sini ya? Ya. Jadi tidak muat Pak. Jadi masjid kita kurang besar karena memang jumlah anaknya, sehingga anak bisa di koridor sholatnya. Tapi Jumat zikir, Jumat bersih, Jumat sehat, Jumat berkah dan keputrian. Bahkan kita ada Jumat satu lagi Bu yang makan bersama apa Jumat apa? Jumat sehat. Nah Jumat. Nah di sini belum. Nah, ya. Kita sudah mulai Pak. Jadi ada makan bareng Pak. Ya gitu. Nah keputrian ini khusus bagi mereka yang non muslim. Muslim dan non muslim. Karena saya waktu hari Jumat pernah mendatangi ruangan ini, ya ibu apa tuh, yang gurunya, ya itu ya. Jadi saya katakan supaya kondusif, kalian harus baca kitab suci seperti orang Islam membaca Al-Qurannya. Jangan hanya mendengar kata-kata pendeta. Percayalah dengan kitab. Jangan hanya percaya dengan pendeta. Dan itu kan oleh mereka baca ayat demi ayat. Sebab saya punya tujuan, kalau mereka nanti sering membaca kitabnya, pasti akan menemukan sesuatu, dan itu sama dengan pendidikan yang ada di dalam agama Islam. Itu semangat saya Bu, tolong dibantu nanti. Kemudian kita kebiasaan budaya 5S, salam, sapa, senyum, sopan, santun ya. Ini sudah kita lakukan. Kalau di program dulu apa itu? Program nasional Pak, namanya Excellent Bosom, pelayanan prima ya. Di sini kita tidak pakai Excellent Bosom, tapi pembiasaan budaya 5S namanya ya.
nanti boleh kita istilahkan apa biar memasyarakat ya. Kalau nanti bapak-bapak asesor punya saran akan kami terima sebagai kenang-kenangan nanti namanya apa gitu. Kalau program nasional dulu di tahun berapa itu ada program Excellent Ocean ya, sekarang apa namanya ya. Silakan Pak Sugeng, nanti Pak Dr. Munawir untuk berpikir selanjutnya. Kemudian pembelajaran sosial emosional ya, PSE, pengembangan keterampilan sosial ya, kampanye anti bullying, kepramukaan, melatih siswa untuk mandiri, disiplin, tanggung jawab dan kerjasama. Seni sebagai ekspresi karakter dan kolaborasi dengan orang tua ya dan masyarakat. Jadi ini yang sedang berlangsung Pak, dan ini menjadi incaran bagi pihak-pihak luar tentang kegiatan sekolah ya. Sampai kami kemarin mau mengadakan rapat aja nggak jadi Pak, karena ada asumsi begini di dalam rapat kepala sekolah SMA 8, tangguhkan dulu rapatnya karena sekarang kita ntar biaya apa lagi nih rapat. Nah ini akhirnya kita tangguhkan ya. Nah, di sini mungkin ini saya sempat kalau nggak salah saya pernah ngambil Pak Hussein, kita mengadakan studi tiru ke SMA apa namanya? Nah, Gemah Nurani kebetulan pengawasan beliau. Ya. Di sini dicantumkan kan? Coba di mana di sini ya? Nah ini di program unggulan lainnya Pak. Jadi kami pernah ya datang ke sana dalam rangka merealisasikan program yang dinamakan blended learning. Ya, saya pembelajaran luring juga online yang bermaksud untuk mengakomodir pembelajaran bagi siswa-siswa ya yang tidak bisa belajar di kelas. Sebagai contoh, ya kemarin anak kita itu ada yang lomba di mana itu Asian Games kemarin di Kamboja. Kemudian ada anak yang lomba di Amerika. Ya. Terus ada anak juga yang lomba di bagian belakang ada foto-fotonya Bu. Yang Prancis Pak. Terus ada yang Malaysia. Nah ternyata itu dengan menggunakan metode online ya, kemudian dengan BJJ belajar jarak jauh yang menggunakan website ya. Jadi di mana guru-guru memuat sejumlah mata pelajaran yang diampu, kemudian dia juga media ajarnya dia sampaikan ya. Buku sumbernya di mana tinggal dicari di perpustakaan yang ada di web ya. Itu ternyata cukup membantu. Ya, ini diantaranya. Nah, oh itu. Nah, jadi ini beliau kenal nih. Kenal ya Pak. Nah, jadi kami kenapa harus ke sana? Karena untuk memotivasi teman-teman guru, ya, termasuk memantapkan pola dan program kerja kita dalam bidang digital. Biar bisa melihat langsung bagaimana yang sudah disampaikan Gemah Nurani yang sudah kerjasama dengan Google ya, dengan program yang disebut dengan Workpeace for Education ya, itu ya, lalu kita bisa adop ke sini ke SMA 8 itu tujuan apa tuh ya waktu itu. Hanya kebetulan waktu saya menghubungi Pak Hussein waktu itu ya sedang tidak ada di tempat. Itu sangat disayangkan ya. Nah, jadi pembelajaran berbasis digital, kemudian media pembelajaran berbasis website ya. Ini yang sudah dan yang running sekarang Pak. Kemudian layanan internet one person one access, internet ramah anak. Ini mungkin yang belum ada di program sekolah lain. Mohon maaf, kayaknya di Jawa Barat juga belum ada. Walaupun kita kewalahan juga Pak penanganannya. Jadi satu anak satu akses. Dulu pernah kita internet itu
satu kelas, satu akses dengan password, satu kelas, satu password. Nah ternyata itu banyak digunakan oleh siswa yang tidak bertanggung jawab. Nah dengan adanya one person one access, alhamdulillah aman. Ya makanya internet anak ini kita ciptakan di sini, ya kita blow up, kita proklamirkan, ya supaya anak paham dan aksesnya tidak melebar keluar. Kemarin itu belum kita ciptakan ini, tetangga kampung kita bisa menikmati akses kita. Sekarang ya, alhamdulillah ya. Kemudian satu guru satu akun. Nah jadi guru-guru ini sekarang satu akun dan guru bisa menggunakan untuk dua device, Pak. Kalau anak satu akun ya satu device ya. Kalau guru dua. Nah gitu. Jadi kalau dulu guru hanya memiliki berapa itu Bu? Dulu akses kita guru itu berapa giga? 15 giga. Sekarang kita bisa dikasih 500 Pak. Dan Pak sekolah 500, guru 100. Nah jadi cukup untuk menyimpan, ada pakaian kotor simpan situ, itu semua simpan situ, cukup barangnya banyak. Nah itu Pak, jadi ini yang sedang kita galakan ya, sehingga akun yang kita miliki ini mudah-mudahan bisa bermanfaat baik bagi guru maupun bagi siswa. Jadi akunnya adalah sman8.sch.id. Misalnya Madrasah Susanto sman8.sch.id, seperti itu. Dan akun ini hanya digunakan oleh yang bersangkutan. Nah, program unggulan lainnya yang sedang berjalan dan sudah berjalan adalah kita sudah melaksanakan studi tiru tadi yang disebutkan ya tentang program Google Workspace for Education. Jadi Workspace yang kurang nih ya Bu, nanti ditambah Workspace for Education ya. Awalnya ini di tahun 2020 sebetulnya Pak. Jadi saya terinspirasi ketika di SMA Tamara tahun 2020 itu kerjasama istilahnya apa namanya government to government. Jadi antara Google dengan Kementerian Dinas Pendidikan Kemendikbudristek saat itu. Disuratilah, diinformasikan ke semua sekolah, akhirnya kami menanggapi lalu melalui email, berkirim surat dan ditanggapilah email kita. Ya, itu diantaranya. Sehingga kalau di SMA yang lalu yang saya bertugas di sana tahun 2020 itu gratis Pak. Ternyata setelah saya pindah ke sini itu berbayar 90.000 satu akun. Ya kalau di sana semua memang saatnya waktu itu dicanangkannya Google Office for Education. Nah ini studi tirunya kita ke SMA Gema Nurani Pak. Jadi artinya apa yang kita praktekkan kita ada hidup pembelajarannya. Nah kemudian kita juga melaksanakan studi tiru tentang Erasmus ke SMA 70 Jakarta ya. Nah ini gambarnya ya. Saya bersama kepala sekolahnya ya Pak apa namanya? Pak Sunario itu ada duduk berdampingan ya orang ganteng itu dengan Pak Sunario ya. Nah, itu yang cantik-cantik tuh yang itu adalah guru SMAN 8 manajemen SMAN 8 ya kerudung kuning ya. Mungkin ada yang udah lunas ada yang belum saya nggak tahu tuh. Nah berikutnya kita juga pernah mendatangkan tim ya dari kurikulum Merdeka, implementasi kurikulum Merdeka Pak. Jadi ketika itu tahun 2023 masih ya, kita
mendatangkan, di antaranya adalah termasuk Pak Sunaryo, ya, itu untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan teknis deportasi yang bisa kita laksanakan, jangan sampai salah kaprah kita dalam melaksanakan Hidup Merdeka. Kemudian, nah tadi yang disebut oleh Pak Sujadi, ya, terbentuknya Kombel SMA N8 Kota Bekasi. Jadi kita sudah 4 kali ya Bu melaksanakan kegiatan. Kalau saya nggak lupa, walaupun saya ada 1 kali yang apa ya. Nah, di situ sudah semakin bertambah ya peserta Kombelnya, tidak hanya untuk SMA 8, tapi sudah melebar ke sekolah lain ya, bahkan ke luar Bekasi. Ya mudah-mudahan kalau kita laksanakan terus Kombel kita semakin berjalan dengan baik. Bukti-bukti fisiknya ada di manajemen Pak. Kalau Bapak nanti mau periksa mana buktinya Kombel, ada semua. Ini ketuanya adalah Bapak Dr. Haji Munawir MM. Ya. Tepuk tangan Pak. Nah kemudian apa saja yang dikerjakan oleh kepala sekolah? Ya kan? Apa tuh? Pusbijar kan Pak. Pak Pusbijar sudah kan di PMM. Oh iya ini ya Puskurja kita Pak ya sudah terbit di PLN sejak saya waktu itu nge-WA kalau nggak salah nge-WA Pak Sujadi, Pak tolong dong ya, pernah apa ya? Pernah ingat Pak? Nah gitu, maksudnya apa-apa yang sudah kita lakukan sudah tertuang sesuai dengan ya yang ditetapkan, semua harus masuk ke dalam kegiatan yang namanya PMM. Nah kemudian juga kita dipercaya Pak, ini sebuah kebanggaan Pak, sebuah kebanggaan ya, ternyata SMA 8 di antara kota dan kabupaten yang dipercaya SMA 8 Pak untuk apa tadi tuh judulnya Bu? Menyusun modul proyek bersama Puskurja Pusat Kurikulum dan Pembelajaran tahun 2004 di Jakarta Pak ya. Nah ini foto-fotonya Pak ya, jadi kami berempat, Bu Stio ya, Bu Stio Wayuni ini Pak orang di depan saya yang pakai kacamata yang cantik. Kemudian Pak Sugeng ini Pak Dr. Sugeng Suwagi ya MPD ya, beliau mendampingi dalam kegiatan ini sekaligus ya sebagai peserta ya. Kemudian itu yang lagi ngelamun Pak saya sendiri, dan sama lagi menatap apa itu Pak Dr. Haji Munawir. Jadi berempat orang ini alhamdulillah sudah mendapatkan sertifikat tanda penghargaan dari Puskurja Pak. Itu diantaranya. Modulnya sudah terbit di PMM Pak. Nanti itu. Ini kita ketika bekerja ya, di tingkat nasional ya. Alhamdulillah ya presidennya yang menang Pak Prabowo, jadi dilanjut ya. Kalau saja bukan Pak Prabowo ini nggak lanjut Pak, janjinya begitu ya. Dan mudah-mudahan nanti SMA 8 mungkin suatu saat bisa melanjutkan kerjanya, workshopnya ya, dengan kegiatan-kegiatan selanjutnya gitu. Jadi kemarin itu kita arahnya kepada segi finansial apa Bu? Nah, kewirausahaan ya. Nah, hebat ya SMA 8 dipercaya untuk bikin anggaran Pak, luar biasa ya. Walaupun nggak tahu ternyata modulnya jadi juga. Nah ini mungkin kalau saya tanya membacakan alasan, tujuan, hasil yang diharapkan sebagainya terlalu jauh ya, terlalu lama. Nah terus ini pengembangan dari kepala sekolah Pak. Pengembangan dari kepala sekolah yang sudah dilakukan ya, selalu mengupdate pengetahuan. Saya selalu menyampaikan juga tidak hanya untuk diri sendiri, termasuk teman-teman guru ya. Mengikuti seminar dan pelatihan, membaca literatur, meningkatkan kemampuan manajerial, mengikuti kemajuan teknologi, membangun jaringan kolaborasi, mengembangkan program peningkatan kualitas guru,
mengadakan diskusi dan studi banding. Ini sebagai buktinya, diantaranya kita mendapatkan penghargaan ya. Waktu itu kita diundang Pak ke salah satu hotel di Bandung ya. Hotel apa ya? Holiday Inn. Ya kan? Oh, Tropicana ya, berdampingan dengan Holiday Inn ya. Tropicana, kami manajemen hadir ke sana bersama komite ya, mendapatkan kategori award The Best Favorite School in Education Quality Excellence of the Years tahun 2023 waktu itu, akhir 2023 ya. Nah ini sebuah penghargaan yang luar biasa ya, alhamdulillah ya. Dan ini bisa memotivasi teman-teman guru diantaranya ya. Kemudian pada tahun 2004 terdapat 2 guru telah lulus program doktor. Makanya saya katakan udah Pak Haji Munawir, Pak Sugeng jangan mikir apa-apa lagi, segera tuntaskan ya. Saya dorong terus karena saya merasa udah saya tidak selesai S3 saya Pak. Jangan sampai anak buah saya kan nggak S3-nya gitu ya. Kalau saya lanjutkan juga buat apa? Peluang ada Pak. Tapi kan nanti hanya ditulis di ketika innalillahi wa inna ilaihi raji'un telah meninggal dunia Dr. Madasar Susanto MPD kan hanya buat itu doang Pak. Kemudian yang ketiganya terdapat 4 calon guru penggerak angkatan ke-10 dan 11. Ya di sini ada Pak sebelumnya belum ada. Alhamdulillah sudah dapat. Dan selama ini yang berjalan Pak Haji Munawir sudah menjadi instruktur nasional. Beliau ya sudah terbang kemana-mana ya. Alhamdulillah terbang terus Pak dia Pak. Pernah saya terbang dengan pesawat kecil, dia tenang-tenang aja udah biasa. Saya udah ambil muntah ya. Kemudian yang keempat terdapat 2 guru sebagai fasilitator, guru penggerak angkatan ke-11, diantaranya termasuk Muiz, Tio, dan Pak Munawir. Ini Pak, jadi dalam hal ini kami juga mendorong teman-teman guru yang masih S1 supaya segera ya bisa menyelesaikan S2-nya ya. Yang sudah S2 mudah-mudahan bisa lanjut ke S3-nya. Kemudian yang kelima, meningkatkan kemampuan manajerial melalui rapat-rapat manajemen sekolah ya. Mungkin semenjak kepala sekolah saya mungkin sering briefing, sering rapat, mohon hormat, maaf ya. 7, membangun jaringan dan kolaborasi bersama stakeholder sekolah dan uni. Jadi kita dengan beberapa perusahaan sudah bekerja sama Pak ya. Kemudian juga dengan cuma saya bukan dinas pariwisata kota, malah kita akrab dengan dinas pariwisata kabupaten. Karena memang dia inisiatif ya gitu. Kemudian memfasilitasi termasuk bupati, bahkan bupati itu mengeluarkan surat keputusan untuk melaksanakan kegiatan outing class Pak. Itu menindaklanjuti dari surat keputusan gubernur, PJ gubernur, dan dilanjutkan oleh PJ bupati. Nah, kemudian yang keenam, mengikuti kemajuan teknologi lewat ya, dengan ya, mengembangkan proses pembelajaran berbasis digital melalui website. Ya. Oleh karena itu, ke depan ya, mungkin program yang namanya kelengkapan website ini tetap akan kami garap dan dilanjutkan karena penting adanya. Seperti yang sekarang kan anak kita ada yang mewakili nasional Pak, untuk karate ya, tingkat dunia ya kan. Jadi kita banyak anak-anak kita yang ke luar daerah ya, bahkan ke luar negeri. Kalau website kita tidak update, repot juga.
Kemudian mengembangkan program peningkatan kualitas guru melalui kegiatan IHT, workshop. Di antaranya yang terakhir kemarin kita IHT yang dibuka langsung oleh pengawas kita Pak Haji Sujadi. Nah, selanjutnya supervisi guru, ya, ini kinerja supervisi guru juga ya sudah kita laksanakan sebanyak 71 orang, ya, dilakukan oleh kepala sekolah, oleh pengawas, oleh para wakasek, ya. Kemudian ini tujuannya untuk memenuhi tuntutan yang ada di dalam PMM, ya, karena di situ di dalam PMM harus dilengkapi termasuk kegiatan supervisi guru. Kemudian rencana tindak lanjut. Kelamaan ya? Kelamaan ini udah ada belum? Ya, kalau misalnya kelamaan Pak, udah cukup, udah cukup bagus Pak, ya udah. Berupa penguatan diberikan kepada guru, ini kan kita. Ya, ada teguran yang bersifat mendidik diberikan kepada guru yang belum atau belum memenuhi standar dan guru yang berkesempatan untuk mengikuti pelatihan lebih lanjut. Jadi kami tidak bosan-bosan juga untuk menjadi, mohon maaf Bapak Ibu guru kalau ada yang saya panggil ke kantor, ke ruangan saya, diajak ngobrol, itu artinya tidak akan persuasif, pendekatan tidak dengan harus ditulis. Ya, mungkin yang sering di antaranya para wakil sering dipanggil, sering ngobrol ya di antaranya ya. Nah, sarana gak perlu sudah bacain karena tampilannya indah sekali tuh. Referensi kepala sekolah, targetnya, ya, keinginannya yang akan dan mau dituju, diantaranya, ya, referensinya mendapatkan prestasi OSN tingkat provinsi. Ini belum tercapai Pak. Sampai sekarang kita belum tercapai tingkat provinsi. Malu ya. SMA 8, SMA yang sudah cukup keren, tapi OSN tingkat provinsi kita belum pernah dapat. Kedua, meningkatkan jumlah siswa diterima jalur SNBP. Ini masih kategori rendah, ya. Masuk top 1000 SNBT belum Pak. Jadi kita berusaha bagaimana caranya masuk top 1000 SNBT. Itu tahun 2025 mudah-mudahan bisa masuk. Ya, niatkan mana Pak Sugeng? Ya, diniatkan nih Pak Dr. Munawir, ya, termasuk manajemen yang lainnya, para wakil, para staf. Ya. Kemudian meningkatkan kesejahteraan guru dan tenaga kependidikan. Ini berat nih, kesejahteraan guru. Ya. Kenapa? Karena kita keterbatasan anggaran. Ya, kegiatan banyak, anggaran rendah. Kemudian yang kelima, optimalisasi pembelajaran berbasis digitalisasi. Ya, ini yang sebagai rekomendasi sekaligus refleksi dari kepala sekolah. Saya kira itu Pak Asesor, ya, yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Maaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan presentasi pemaparan yang cukup panjang dan lebar. Ya, terima kasih. Baik, Bapak Ibu serta siswa-siswi sekalian, kita akan mendengarkan umpan balik dari Bapak Asesor kita, baik dari Bapak Dr. Andes Haji Sujadi MPD maupun dari Bapak Hussein Nuh MPD. Numpang motor membeli batik, benang seuntai dijalin menjadi jalin. Bapak Asesor yang baik, sudi kiranya memberi kami nilai dengan sangat baik. Baik, dipersilakan waktunya. Dipersilakan kepada Bapak Asesor untuk memberikan umpan balik.
Bapak Ibu saya hormati, nanti refleksinya belakangan ya sesudah kita melakukan penilaian termasuk wawancara. Nah, jadi sekarang nanti Pak Usep yang telah dokumen, saya observasi dan wawancara ke orang tua, siswa dan guru. Siswa 10 udah belum? Nah ya, guru 10 udah, orang tua? Orang tua 3, oke. Baik, berikan barangkali Pak Mandasar ya. Saya langsung ke itu, mungkin orang tua, guru dan siswa. Anak-anak sudah. Instrumennya mana? Ini Pak. Sambil Oh iya. Nanti siswa tulis nama dalam kurung pas ya, pakai manual ya sedang isi dan penanganan oleh Apalagi isi dulu. Kita sudah menuntaskan pemeriksaan dokumen ya dan wawancara. Kita akan mendengarkan bersama-sama refleksi yang akan disampaikan oleh Bapak Asesor kita. Kami persilakan kepada Bapak Asesor Bapak Dr. Rangga Saji Sejati MPD dan Bapak Muslim MPD untuk menyampaikan refleksinya.
Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat pengawas pembina, Lapangan Kota Bekasi, kemudian Bapak Kepala Sekolah dan jajarannya, Bapak Ibu Kasek, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir pada kesempatan ini. Alhamdulillah, penggalian informasi data terkait kinerja Bapak Kepala tadi sudah kita lakukan. Saya mengapresiasi berbagai upaya dari Bapak Kepala dan Bapak Ibu semuanya untuk kinerja di tahun ini. Secara hasil tentu kita bisa melihat bahwa sekolah sudah melakukan banyak perbaikan. Bisa kita lihat dari rapor pendidikan yang memang semuanya berada pada area baik. Artinya itu hal yang positif. Tepuk tangan untuk Ibu Bapak semua. Tentu ini merupakan kinerja dan kerja keras dari Bapak Ibu semuanya. Kemudian yang kedua terkait juga pengembangan karakter, saya lihat sekolah kita bahkan sudah bisa menghasilkan modul yang itu akan menjadi inspirasi juga bagi sekolah-sekolah lain dalam implementasi kurikulum Merdeka. Kemudian yang berikutnya terkait bagaimana sekolah mengupayakan Bapak Ibunya bisa belajar banyak melalui Kombel, tentu saya lihat sudah bisa dioptimalkan dengan baik, sehingga tidak hanya kita mencoba meningkatkan kompetensi guru-guru kita, tapi juga bisa menjadi inspirasi bagi anak-anak guru di luar atau di sekolah-sekolah yang lain. Nah, beberapa hal yang mungkin ini bisa menjadi refleksi kita ke depan agar memang apa yang kita optimalkan bisa menjadi lebih baik dan berdampak. Yang pertama, untuk pengelolaan kinerja guru khususnya saya lihat sudah dioptimalkan dengan baik. Itu dibuktikan dengan hasil kinerja semester 1 dan semester 2 yang sedang berjalan. Tentu ini ke depan, walaupun memang sejauh ini kita masih mencoba mengoptimalkan melalui indikator kualitas pembelajaran yang 8 itu, ya tentu perlu direfleksikan apakah betul yang dipilih itu sudah meningkatkan kompetensi. Nah, itu juga perlu, artinya kita berefleksi. Jadi jadikan pengelolaan kinerja ini menjadi bagian dari program sekolah untuk meningkatkan kompetensi, sehingga ketika sekolah sudah memetakan guru memilih kompetensi A, B, C, D, harus ada upaya sekolah untuk mengoptimalkan pelaksanaannya, sehingga nanti apa yang Bapak Ibu ambil itu mau tadi terkait metode pembelajaran, keteraturan dan sebagainya itu bisa berjalan dengan optimal. Yang berikutnya tentu dari program sekolah, kurikulum dan sebagainya, saya kira yang perlu kita kuatkan itu karena dari visi misi itu lebih ada penguatan terkait karakter, maka di P5 kita juga perlu berefleksi terkait pengembangan karakter kita. Syukur-syukur disinkronkan dengan visi misi sehingga nanti lulusan-lulusan kita itu setidaknya punya karakter yang mau kita bangun menjadi seperti apa. Nah, silakan nanti oleh tim dipetakan di kelas 10 itu karakter apa yang mau jadi prioritas, kelas 11, sehingga nanti sekolah kita punya penguatan karakter yang terstruktur dan juga punya roadmap-nya selama 3 tahun. Karena sederhananya memang profil itu kalau 3 tahun itu ya setahun 2 itu bisa, tetapi kan tentu butuh masukan dari semua stakeholder, Bapak Ibu guru, refleksi siswa dan sebagainya. Nah, tentu itu nanti harus dijadikan report setiap akhir tema, sehingga nanti Ibu Bapak tahu tema 1 P5 kelas 10 itu ini nih karakter yang dibangun, ini profilnya. Kalau ada yang belum optimal, kita juga harus meningkatkan melalui intrakurikulernya. Jadi di intra pun yang namanya karakter itu ya harus terintegrasi melalui pembelajaran yang dilakukan. Yang berikutnya terkait RKJM. Nah, tadi RKJM kita kalau paparan Bapak Kepala kan mau selesai tahun 2025. Saya kira ke depan Bapak Ibu nanti dengan didampingi Pemas Bina harus bisa memetakan RKJM ke depan itu sekolah kita mau jadi apa sih? Kita ini di lingkungan kota, tentu harus sudah punya visi sekolah kita mau jadi sekolah apa 5-10 tahun ke depan. Sehingga itulah nanti kalau
Jadi roadmap sekolah itu kadang belum punya Google Map yang jelas mau dibawa kemana sebenarnya dalam kurun waktu berapa, sehingga tetap berjalan. Betul sekolah itu ada improve-nya, tapi improve-nya itu tidak tahu endingnya mau seperti apa gitu, atau mau dicita-citakan menjadi sekolah seperti apa. Nah, saya kira kita dengan berbagai potensi Bapak Ibu gurunya, agar sama-sama coba punya visi ke depan sekolah kita mau jadi sekolah apa, baik dari segi sarana prasarana, layanan siswa, kualitas pembelajaran, mutu lulusan, dan sebagainya. Saya kira itu bisa dipetakan ketika kita punya kesepakatan, jadikan blueprint sekolah SMA 8 ini mau jadi seperti apa, nanti gandeng dunia usaha, kampus, dan sebagainya. Kemarin saya belajar ke Cina itu, salah satu sekolah yang bagus itu dia punya MOU dengan kampus, IKIP-nya kalau kita. Jadi mereka itu punya program untuk menginduksi secara kualitas dan sebagainya, sehingga memang program sekolah itu yang bisa mereka bantu. Nah, mungkin kita juga bisa sebenarnya punya MOU mungkin dengan kampus-kampus IKIP dan sebagainya, sehingga secara kualitas itu kita bisa sama-sama optimalkan. Nah, bila itu kan salah satu hal yang sangat positif. Silakan mungkin ke depan, mumpung ini selesai kajiannya di tahun ini sebenarnya 2024. Nah, 2024. Saya kira itu beberapa hal yang lain sudah sangat optimal, sehingga mari sama-sama dengan potensi guru yang banyak 71 gitu ya, itu kan jadi modal besar bagi kita supaya sekolah kita secara capaian dapat pendidikan, paling yang masih PR tadi di numerasi aja. Numerasinya kita masih 84, silakan nanti dibuat program spesifik gitu ya, khususnya menciptakan lingkungan yang numeratif tuh di tingkat kelas. Mungkin nanti bisa jadi percontohan nih, sekolah kita di kelas-kelasnya itu ada memang lingkungan numerasinya gitu. Jadi jangan sampai hal yang baik sebenarnya zaman dulu sekarang jadi hilang gitu ya. Itu pun harus diinisiasi. Saya kira itu tidak akan terlalu berat, tinggal dikumpulkan, wali kelas dipahamkan, nanti ada programnya, penilaian kelas yang numeran dan sebagainya, itu kan bisa sebenarnya. Sampai ada program-program khusus mungkin nanti yang terkait numerasi, apakah ada kegiatan di bulan tertentu mungkin, kemudian guru-gurunya juga mengintegrasi di pembelajaran, sehingga dengan begitu saya kira kapasitas dan kompetensi akan terus meningkat di sekolahnya. Itu saja, terima kasih untuk semuanya. Aplaus Bapak Ibu luar biasa terkait kinerja kita ini. Tentu saya berharap semakin tahun semakin meningkat dan menjadi lebih baik. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan refleksi dari Bapak Pengawas Pembina kita, Bapak Dr. Andes Haji Sujadi, MPD Presiden. Ya, terima kasih Pak Senu ya. Beliau ini pakarnya menelaah dokumen ya. Lebih dicermati, tadi saya selalu mengawali untuk melakukan refleksi itu melihat dari visi, misi, dan tujuan SMA Negeri 8 Kota Bekasi. Di sini visinya saya bacakan ya: unggul dalam prestasi, berwawasan, berbudaya, berkarakter, berwawasan global, bernuansa impak. Betul nggak? Ya, betul. Baik. Lalu tujuannya tadi disampaikan, misinya disampaikan. Ada, ini koreksi ya, ada yang tidak dikupas dalam misi dan tujuan, yaitu berwawasan global. Bapak Ibu tahu kalau berwawasan global itu seperti apa? Bahasa internasionalnya harus digenjot. Adakah di sini ekskul English Club? Ada. Nah, itu kan melalui ekskul ya, melalui kokurikulernya apa? Misalnya kunjungan ke kampung Inggris ya. Itu ya kalau bila perlu, karena kalau bahasanya global nih harus berwawasan bahasa Inggris. Apakah ada English Day? Iya, bukannya ibu sendiri yang nulis di sini. Berwawasan global makanya saya nagih. Ya enggak? Ya, dulu kita pernah Ya jangan dulu terusnya ya. Panggil, undang native speaker. Banyak kok. Biarkan lagi. Lanjut
lanjutkan. Ini baru berwawasan global. Iya, bahasa Inggris. Itu ya Bu ya. Nah, maaf nih, di misi sama di tujuan nggak muncul, yang muncul ya yang di luar itu, ya. Terutama P5 itu profil Banteng Pancasila muncul ya dengan karakter-karakter, tapi berwawasan globalnya enggak. Ya Bapak Ibu ya. Silakan, saya hanya memantik aja. Silakan lakukan English Day tiap hari apa gitu, seminggu 3 kali juga nggak apa-apa. Atau ya awalnya seminggu sekali. Kalau hasilnya optimal, ketika kita melakukan program English Day, bukan hanya dilakukan saja, ada juga pengukurnya, evaluasinya. Jadi misalnya targetnya dalam 1 bulan anak menguasai sekian kosakata bahasa Inggris, ya nggak? Ya. Nah, lalu kalau sudah dalam sebulan menguasai sekian kosakata, bikin kalimat dengan kosakata yang sudah kita targetkan dalam sebulan itu untuk jadi percakapan tiap hari. Naik lagi sekian kosakata, itu namanya baru berwawasan. Ya, Pak dia jangan bahasa aja. Guru agama juga perlu bahasa Inggris juga ya. Baik. Yes, no. Nah, Ready. Yes, no. makanya saya kalau ada tulisan global gaya banget ini. Gak apa-apa. Global. Gaya pun nggak apa-apa. Iya, makanya ditagih kan. Baik, kemudian untuk rapor pendidikan semuanya sudah berwarna biru ya, hijau. Kemudian A-nya ini aja numerasi 84 ya udah cukup bagus lah. Yang jelas dengan literasi numerasi segini bisa untuk modal untuk kompetisi SNBP ya. Karena salah satu faktor penilai itu adalah menghitung capaian rata literasi dan numerasi. Selain juga apel pendukung. Bapak Ibu saya hormati, ada yang saya bangga dengan SMA ini, yaitu one person one access. Itu luar biasa ya. Tadi saya juga nanya ke anak, ke guru, tidak ada kendala dengan akses internet katanya ya. Cuma apa benar di SMA ini latar belakang orang tuanya itu relatif variatif. Ada yang kaya banget, ada yang sedang, ada yang di bawah banget gitu ya. Ada yang pura-pura, ada yang pura-pura. Kalau ibu ada orang situ ada yang pura-pura miskin apa pura-pura kaya? Miskin. Bahaya kalau pura-pura kaya juga nggak baik, yang pura-pura miskin bahaya, nanti miskin beneran ya. Banyak juga katanya yang satu kelas ada yang menerima afirmasi 11 anak ya. Iya. Kalau sampai 11 berarti sepertiganya ya. Kita kelasnya pagi bagus sudah. Ya baik ya. Nah, ya habis mau gimana kondisi begitu. Yang jelas di mata anak terkenalnya ini SMA atlet, di mata warga juga begitu ya. Nah, artinya sebenarnya saya menilai ya SMA ini bisa memanfaatkan nama atlet ini sehingga bisa menjaring peserta didik dari kalangan olahragawan. Dan efeknya apa? Jumlah anak-anak kita yang diterima di jalur undangan bisa lebih banyak ketimbang SMA lain. Karena Bapak Ibu jangan salah, anak yang kemarin diterima di kedokteran saya tanya itu, siapa namanya? Laki-laki. Saya langsung tanya, kamu juara olimpiade apa? Enggak. Lalu piagam yang kamu tampilkan untuk ikut kompetisi itu apa? Paskibra. Ternyata ya paskibra ya olahraga itu adalah menjadi penyumbang
bobot masuk jalur undangan. Makanya ya lanjutkan. Maunya saya begini loh, kita sudah disumbang dari atlet cukup banyak masuk undangan. Nah, yang anak-anak yang berbakat dari jalur prestasi rapot ini dikembangkan untuk bisa menembus di jalur SNBT yang lebih banyak. Targetnya tadi saya lihat lama dasar itu masuk top 1000 PBK ya. Lama ini belum pernah. Cuma hebatnya apa di sini? Tidak pernah masuk top 1000, tapi SNBP masuk 5 besar terus di Kota Bekasi. Berarti gurunya hebat-hebat ini. Jangan GR dulu ya. Saya tadi nanya ke anak, kalau anak kan jujur, siapa guru yang jarang masuk? Saya sudah punya nama. Jangan masuk aja. Nggak begitu. Saya udah punya nama siapa yang jarang masuk. Walaupun ngasih tugas, ya, tapi mereka maunya ya jangan tugas terus. Ya, saya udah punya nama nih sebagai tugas ya. Astagfirullah. Ya lama, anak kan ya. Pak, nanti saya diapa-apain enggak? Saya tanggung jawab. Enggak suka berdoa. Keluarga amat kali. Kemudian sampean bisa masuk Purja juga luar biasa ya. Digitalisasi juga luar biasa. Ada 3 itu ya. Dan tidak mudah. Untuk sekolah yang berlatar belakang atlet Pak. Ya, jadi di masa masyarakat itu di mata anak juga atletnya di sini ternyata ya. Saya tahu tapi baru nggak tahu. Kemudian Bapak Ibu, rata-rata baik guru maupun siswa mengeluhkan ya banyak kelas yang infokusnya rusak. Ya, mau tidak mau pembelajaran sekarang kan harus berbasis IT ya, berbasis digital. Ya, tolonglah diperbaiki. Apakah menunggu dari dana bos? Kalau memang dari komite bisa, kenapa enggak? Ya, yang penting pertanggungjawaban di pengurus komite, akuntabilitas semuanya jelas, nggak usah dijadikan nanti gimana. Yang penting disetujui komite. Fleksibel kok komite ya, silakan. Kemudian kamar mandi, saya bawa kasih sarana nih. Kamar mandi Bu, ini katanya masjid kok tidak memfasilitasi tempat untuk akhwat. Sehingga kan kalau kita pakai mukena apa kelihatan misalnya ada sekar. Dari atas. Di atas. Oh, kenapa masih bermasalah kan di bocah? Oh, gitu. Perempuan di atas. Di atas. Dari tempat sebelah ke atas. Jadi kita memang perempuan di atas. Bagiannya di bawah. Jadi kita di bawah. Berarti digedein mesinnya. Digedein ya. Jumatan kan nyelenggarain kan? Kemudian kalau toilet atau kamar mandi cowok nggak masalah, yang perempuan kayak pintunya pada bolong, terus kurang bersih, ya kamu bersihin tuh, saya gituin. Ya kalau di Jepang kan nggak ada cleaning service. Siswa katanya. Iya, kalau kita anak digituin, anak saya bukan pembantu. Ya enggak? Ya wayana karena budaya kita belum ke sana, tolonglah cleaning service-nya lebih memperhatikan WC perempuan. Maintenance-nya juga itu perawatan. Karena Bapak Ibu bisa hormati, jangan dikira Toharo itu bagian dari kesuksesan loh. Saya dulu mimpin SMA 2 tahun, yang saya benahi dulu bukan KBM, WC dulu. Saya bagusin, saya bikin pakai granit semua.
satu lokal WC perempuan saya kasih cermin, begitu yang laki, anak remaja kan juga ngaca. Ya, dampak dari itu baru ke KBM. Jadi jangan kecil masalah kebersihan ini ya, lokal tempat buang air besar, buang air kecil. Bapak Ibu bisa hormati, kemudian AC juga, terutama di atas kantin. Emang ada apa AC di atas kantin? Kurang dingin. Dari bawah saya. Ya atau berarti dibikin sama bawang asap atau? Bikinin. Tapi komite nggak pernah bereaksi tentang apa anak nggak nyaman di atas kantin Imbai. Ada. Iya. Ya kita yang bertindak langsung. Kemudian Bapak Ibu bisa hormati, untuk guru tadi saya wawancara satu-satu, ada yang guru honor, ada yang P3K, ada yang ASN. Informasi ya, regulasi terbaru untuk menjadi guru honor tidak harus lulusan FKIP, tidak harus lulusan pendidikan, bisa dari non. Ya, betul. Ya. Yang penting ada linearitas ya. Nah, kemudian setelah 2 tahun menjadi guru honor, boleh ikut PPG. Kalau lulus PPG, prioritas untuk menjadi P3K. Kalau sudah P3K, prioritas menjadi ASN. Jadi yang hari ini berstatus P3K, mudah-mudahan tidak lama lagi menjadi ASN. Apa bedanya? Hanya satu bedanya. P3K nggak dapat pensiun, ASN dapat. Itu aja bedanya. Bisa nggak lulusan P3K jadi kepala sekolah? Bisa. Tapi tetap kalau boleh memilih sesudah P3K. Sampailah kita ke pengunjung acara, Bapak Ibu. Terima kasih atas refleksinya kepada Bapak Asesor kita, Bapak Usep MPD, dan Bapak Pembina Pengawas kita, Bapak Dr. Saji Sejadi MPD. Langsung ditutup atau ada tanggapan dari kita? Langsung saja. Oh, sudah meronta-ronta dengan utopia. Baiklah. Selalu laksana bagian Malaysia. Berilah buah tangan si buahnya. Usai sudah rangkaian seluruh acara, mari kita ucapkan bersama-sama alhamdulillah. Terima kasih bersama semuanya. Mohon maaf kepada Bapak Asesor jika banyak kekurangan dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.